Cek 1 2. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih posisi nih kembali? Pun di kos Di Pak. mana posisi? Oh di kos di Banjarbaru sini kah? Di Banjarmasin di mana? Di Banjarbaru Pak. Di Banjarbaru. Di. Coba dulu anunya share screen, dites dulu. Mic apa Pak Budi, Pak Boy, jelas aja kah? Jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba tes dulu share screen coba. Iya Pak. Untuk demonya nanti gimana? Simulasinya? Simulasi alatnya apa? Lewat dua apa ya Pak, atau lewat dua Zoom atau gimana Pak? Iya makanya enaknya kamu di mana anunya? Lewat 2 HP. Lewat HP 1. Di apa ngarannya di ini kah? Mau di kamera juga alatnya? Kesan demonya nanti. Oh ya, di login kan nggak Pak? Ya login aja dulu. Jadi nanti pada saat ini kan bisa langsung login aja dulu standby. Cuman matikan mic-nya yang di HP. Iya Pak. Kalau posisinya muparakan karena pokoknya harus salah satunya harus dimatikan. Supaya ada storing. Par, karena masukkan lagi sebutingnya HP-nya masuk. Ada Pak. Nah. Sudah masuk? Ada Pak. Ini muter kamera. Oh ini. Ini kan Pak. Ya, oke. Oke, sudah siap lah? Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa karena ini agenda hari ini sebenarnya sih harusnya jam 12 tadi 10 menit lagi, tapi karena kita manfaatkan saja waktunya, kita majukan aja. Seperti biasa Bali untuk presentasi nanti yang singkat aja lah. Jadi kita ceritakan apa namanya nih, latar belakangnya apa, kemudian identifikasi masalahnya kenapa, kemudian nanti juga ada sesi demo. Nah, demonya nanti silakan nanti menggunakan handphonenya untuk supaya kita bisa lihat gitu nanti alatnya seperti apa. Iya Pak. Nah, juga nanti mungkin kalau misalkan ada desain, ada kalau di slide-nya sudah desain mekanikalnya, desain logiknya sudah dibikin nggak? Nah, karena kebetulan Pak Budi ini bimbingannya Pak Hairul lah, jadi kurang baru tadi juga buka. Pak, speaker ya? Pak rusak. Pakai HP. Gimana Ahmad kembali? Kadang Pak Ulun lihat HP suara yang kita. Suara kita terdengar jelas nggak di sana? Ulun lewat HP aja Pak speakernya. Oke, ya. Yang di laptop error. Ya, dimatikan, yang laptop dimatikan. Mikrofon di mana yang bagus kembali? Di handphone apa di laptop? Oke, jangan. HP, hidupkan mikrofon HP-nya.
Ya, dah. Tes, Pak. Ya, dengeran. Cek 1 2. Silakan Hambali, berdoa dulu langsung presentasi. Hmm. Ya, silakan kembali. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengganti pembimbing saya, Pak Ruslan. Yang terhormat dosen penguji saya, Pak Boy Abidin Rejani, STMkom. Yang terhormat dosen penguji saya, Pak Dr. Haji Budi Rahmani, SPDMkom. Di sini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Prototipe Alat Monitoring Suhu Kandang Ayam Broiler Berbasis Arduino. Ayam broiler adalah jenis ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat karena dapat dipanen pada umur 5 minggu. Tingkat keberhasilan pemeliharaan bergantung pada kandang yang digunakan. Kelembapan dan sirkulasi udara ayam broiler akan berproduksi optimal pada suhu 18 sampai 21 derajat Celcius. Dikarenakan apabila suhu kandang ayam terlalu panas, maka ayam akan stres dan berakibat terganggunya pertumbuhan ayam. Dari latar belakang masalah di atas, maka teridentifikasi bahwa belum adanya perangkat alat yang dapat monitoring dan pengontrolan suhu pada kandang ayam broiler. Ruang lingkup permasalahan yaitu perangkat alat menggunakan mikrokontroler untuk mengukur temperatur suhu dan kelembapan ruangan menggunakan sensor suhu DHT11. Perangkat alat akan dibuat secara prototipe. Pengontrolan pada temperatur suhu ruangan akan ditampilkan pada layar LCD dan menggunakan peringatan suara buzzer. Apabila suhu pada kondisi dingin, maka relay akan mematikan lampu. Dan apabila keadaan naik, maka blower akan menyala untuk mendinginkan ruangan. Daya listrik digantikan dengan daya berbahan solar cell. Untuk pengontrolan suhu pada kandang ayam dapat dilakukan melalui aplikasi Telegram. Tujuan dari pembuatan alat ini untuk membuat sebuah perangkat alat yang dapat melakukan pengontrolan suhu pada kandang ayam broiler secara otomatis. Manfaat dari penelitian ini membantu kepada pemilik kandang ayam dapat memberikan informasi suhu kandang ayam broiler sehingga suhu pada kandang dapat terkontrol secara baik. Kerangka pemikiran dari latar belakang permasalahan di atas, maka teridentifikasi bahwa belum adanya perangkat alat yang dapat melakukan pengontrolan suhu. Pendekatan komputasi menggunakan sensor DHT11, pengembangan aplikasi compiler Arduino, pengujian alat algoritma whitebox, implementasi sistem kandang ayam broiler, pengujian sistem uji alat monitoring suhu kandang ayam broiler. Hasil prototipe alat monitoring suhu kandang ayam broiler berbasis Arduino. Hasil tampilan. Apabila sensor suhu normal pada antara 18 sampai 21 derajat, maka alat akan tetap menyala. Sedangkan jika di bawah 18 derajat, maka secara otomatis lampu akan menyala untuk menghangatkan suhu kandang. Dan jika di atas 21 derajat Celcius, maka otomatis kipas akan menyala dan mendinginkan suhu kandang, serta suara buzzer akan menyala. Hasil tampilan, Pak. Komponen yang terpasang di dalamnya Arduino, sensor DHT11, layar LCD, buzzer, modul relay, lampu, kipas angin, dan solar cell. Ada share screen-nya. Pada prototipe alat monitoring suhu kandang ayam, apabila suhu normal 18 sampai 21 derajat Celcius, maka alat akan tetap menyala. Sedangkan jika di bawah 18 derajat Celcius, maka secara otomatis lampu akan menyala. Bila di atas 21 derajat Celcius, maka otomatis kipas atau blower
menyala untuk mendinginkan suhu kandang ayam. Dan suara buzzer akan menyala. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kembali. Demikian Pak Boy, Pak Budi, kalau ada masukan untuk penelitiannya kembali, silakan. Gue Pak Boy. Pak Boy. Pak Boy, pen dulu Pak Boy. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Boy. Untuk mempersingkat waktu aja nih, supaya cepat. Makanya saya silakan Pak Budi duluan. Siapa namanya nih? Hambali. Baik, Hambali. Jadi Hambali di awal kan saya sudah baca sebagian naskahnya. Itu kan bercerita tentang kelembapan, tapi tidak disebutkan kelembapan itu berapa. Jadi memang harusnya ada 2, suhu dan kelembapan. Walaupun ternyata sensor yang digunakan itu sensor kelembapannya kan tidak ada tuh. Dan sebenarnya kalau yang dijual di pasaran tuh kan ada tuh sensor suhu plus kelembapan jadi satu. Cuman memang yang jadi masalah adalah kita membaca dan output dari sensor yang sudah jadi itu tidak bisa kita ambil begitu saja. Jadi harus membongkar, harus nyari mana outputnya, mana datanya. Itu agak repot. Jadi akhirnya alasannya si Hamdali kemudian menggunakan sensor sendiri gitu kan. Istilah Pak Bar tadi ya istilahnya. Menggunakan sensor sendiri, kemudian dikondisikan sendiri, dikalibrasi sendiri gitu kan. Akhirnya baru kemudian bisa diperoleh hasil pengukuran yang dianggap sudah memenuhi standar. Nah, yang pertama itu yang harus dilakukan dan harus ada itu si Hambali. Karena ini kan menggunakan sensor berapa? DT11 apa DH11? DHT11. DHT11 ya. Nah, itu kan belum terkalibrasi pada awal kita menggunakannya. Dia masuknya ke pot analog apa pot digital? Gimana, Pak? Dia terhubung ke Arduino-nya, ke mikrokontrolnya lewat pot digital apa pot analog? Maksudnya apa tadi? Iya. Itu dia. Jadi sama nih dari awal sampai akhir. Yang membantumu itu siapa sih? Itu kan ada 2. Kalau dirimu kan menggunakan microcontroller tuh. Jalur datanya kan adanya 2 tuh, analog dan digital. Saya tanya aja, si sensor DHT11 itu pakai jalur analog apa digital? Nah, kalau mau menjawabnya dan lupa, itu perlihatkan saja diagram dari diagram di situ. Nah, oke, anggap saja itu di analog gitu kan. Nah, berarti kan ada prosedur yang kemudian mengolah data. Biasanya kalau seingat saya sih itu datanya berupa resistansi biasanya. Kalau di sensor tekanan itu kan sensor berat juga hasilnya resistansi. Sensor cahaya juga hasilnya resistansi. Nah, begitu pula sensor di suhu ini. Bisa jadi resistansi, tapi bisa jadi yang lain kalau dia menggunakan sensor suhu yang seperti yang tadi ya. Itu bisa jadi masuknya ke infrared temperatur gitu masukannya. Tapi kalau ini saya tidak tahu persis, makanya tadi saya nanya dia ke analog apa ke digital. Karena kalau dia pakai sensor apa tadi ya yang pertama tadi itu bimbingan Pak Boy itu dia masuknya ke digital bukan analog. Makanya tadi saya tanya ini ke analog apa digital. Nah, tolong dipastikan dulu nih sambil jalan sambil dibuka aja itunya blok diagramnya dia atau koneksi blok diagramnya. Nah, kemudian itu ya kalau dia ke analog ataupun ke digital, kalau ke digital biasanya lebih apa ya? Tetap saja nanti dia akan dibaca oleh si mikrokontrol berupa resistansi biasanya. Nah, begitu pula kalau si analog. Tapi kalau misalkan di analog, maka akan ada proses nanti juga namanya komputasi atau perhitungan secara matematis di program itu untuk memastikan bahwa apa yang terukur di sensor itu kemudian kita bisa konversi menjadi suhu gitu. Coba di dalam algoritmanya si Hambali itu berapa perhitungannya atau rumus matematisnya sehingga misalkan suhu yang terukur anggaplah misalkan suhu sebenarnya itu 18 derajat gitu ya. Tapi oleh si sensor suhunya kan
biasanya tidak menunjukkan 18, mungkin angka 100, angka 200, sampai angka 1000 gitu. Kemudian di programmu itu mengonversinya secara matematisnya kayak apa? Bila suhu di bawah Bukan 18, itu. Nah, itu kan nanti hasil kesimpulan setelah dikonversi dari resistansi ke suhu, ke temperatur. Nah, sebelumnya itu ada prosesnya dulu mengonversi dari resistansi, jangan-jangan resistansi tidak tahu juga nih. Anunya si Hambali ini. Karena dia langsung jadi alatnya ini dibuatkan. Di Hambali siapa sih yang buatkan alatmu ini siapa? Dibantu Pak teman-teman. Sama ini sama yang tadi. Tunggu ada ditanya Pak Boy, berapa sih biayanya itu untuk dibantu oleh teman-teman? Iya, makanya kita tidak berbicara itu. Yang penting kata Pak Bar tadi, konsepnya itu dipahami dulu. Karena itu kan tadi yang dasar-dasar kembali. Seperti analog digital tadi itu kan, tolong dicari tahu tuh dan dijelaskan nanti di spesifikasi alat terhubung kemana. Nah, jadi saya lanjutkan lagi tadi. Jadi itu harus ada algoritma satu membaca itu, kemudian satu lagi misalkan prosesnya atau prosedurnya, kemudian melakukan perhitungan dari hasil pembacaan sensor tadi ke suhu. Nah itu kemudian nanti ada lagi proses berikutnya, baru prosedur istilahnya keputusan. Jika nanti hasil konversinya itu di bawah 18 atau di atas 21, maka akan apa? Nah, kalau di atas 21, itu 21-nya berapa? Jadi saya mau nanya lagi, 21,1 apakah sudah langsung menghidupkan blower atau bagaimana? Kemudian kalau di bawah 18, 17,9 apakah langsung? Apakah dibuat seperti toleransi? Misalkan toleransinya sekian persen, 5%. 21 kurang lebih 5% atau di atasnya itu 5%. Jadi 21, misalkan 5% berapa tuh jadinya? 21,05 misalkan baru sudah menghidupkan pompa blower. Apakah di atas itu misalkan 22 misalkan baru dihidupkan. Itu kan tidak jelas karena si Hambali itu belum mencantumkan tabel itu. Coba nanti diulangi lagi pengujiannya itu kan, pengujian sederhana aja sebanyak berapa misalkan 20 atau 30 kali. Itu berapa sih yang diinikan atau diprogramnya dikonfrontasi maksudnya ya. Di programnya itu berapa sih rule-nya? Nah, itu kalau saya tuh suruh buka program di Arduino-nya itu kan bisa tidak Hambali tunjukkan program di Arduino-nya, itu rule-nya mestinya kelihatan di situ. If sekian, if suhu kurang dari 18 gitu ya. Kemudian apa? Lampu on gitu. Kemudian kalau misalkan lebih dari 21, blower on misalkan. Nah, harus kemudian lagi pengujian berikutnya Hambali kira-kira paham tidak yang saya maksud sih Hambali ya? Yang tadi loh Pak, bila suhu di atas 21, antara 21,1, 21,2, blower atau menyala atau tidak, kan gitu Pak. Kalau misalkan di bawah 18, misalkan 17,9, itu lampu menyala atau tidak. Coba buka tabel pengujian mana enggak yang menguji itu? Di tabel pengujian Pak. Coba ditampilkan laporanmu. Enggak ada Pak. Di tabel pengujian tidak ada ya? Bisa tampilkan di layar tidak? Oh iya, bisa. Laporannya. Iya Pak. Jadi kalau menguji demonya yang tampaknya waktunya tidak cukup. Jadi kita cukup mengonfirmasi apa yang sudah ditulis di laporan aja nanya kembali. Ini Kecuali Pak ingin melihat. Ada Pak. Tampilkan coba, tampilkan. Tampilkan. Ini close sudah. Dulu yang ini masih PowerPoint nih. Masih. Ini yang mana nih, news share kah atau gimana? Nah, close dulu. Nah ya, buka lagi. Saya sudah close kan. Ada Pak. Nah ini dia yang saya maksud tadi. Jadi harusnya si dirimu itu mengujinya berurutan, maksudnya berurutan. Kalau misalkan suhunya kurang dari 18, itu suhunya berapa tuh? Bisa di zoom tidak? Atau saya berikan akses untuk request remote control. Nah, itu ya 16,5 ya.
suhu berapa yang kemudian dianggap oleh atau disimpulkan oleh si alat ini sebagai suhu yang dingin tadi sehingga lampunya dinyalakan. Dari hasil pengujianmu itu 17,9 ya. Nggih, Pak. 17,9 itu tadi kan saya berbicara kalibrasi tuh. Dirimu kan Nggih. belum menyampaikan kalibrasinya seperti apa. Apakah sudah dibandingkan dengan pengukur suhu yang standar itu? Jadi sebenarnya ada kan pernah lihat tidak alat ukur suhu yang kemudian itu ada kelembapannya juga di situ. Kan suhunya sekian derajat Celcius, kemudian kelembapannya berapa persen. Nah, jadi karena di pengujianmu tidak sama sekali dan tidak menggunakan sensor kelembapan sama sekali, berarti cerita tentang kelembapan itu dihapus semua dari laporan ini. Karena tidak ada sensor kelembapan. Kalau suruh menambahkan sensor kelembapan lagi nanti repot lagi. Karena algoritmanya akan berubah lagi jadinya. Cukup mengurangi aja. Toh juga di buku tidak Hambali tidak menyebutkan secara secara detail di situ kelembapan yang harusnya berapa persen. Misalkan harus 60% atau 70%, kalau di atas 70 itu biasanya sudah terlalu lembab rasanya, basah gitu. Kayaknya ayam broiler itu tidak suka yang kelembapan di atas 70, mungkin di bawah 50 ya mungkin harus kering gitu tempatnya. Nah itu tidak disebutkan, karena tidak disebutkan ya sudahlah dihilangkan aja. Nah, jadi tadi sekali lagi berurutannya ini kan dari tabel pengujian misalkan 30 kali ya. Ini kalau 15 kali kayaknya kurang banyak nih. 30 kali itu atau 20 kali misalkan khusus untuk menguji yang di bawah dari 18 tadi. Nah, jadi dari di bawah 18 itu diuji. Nah, cara mengujinya kan berarti harus dikondisikan tuh. Misalkan dari luarnya ditiupkan kipas misalkan sehingga suhunya itu akan menunjukkan nanti suhu kurang dari 18 dari 17,9, 17,8 atau bahkan kalau ya, yang kurang dari 16 ini si Hambali mengujinya kapan ini? Kok saya tidak yakin malam-malam, tengah malam. Betul tidak? Jangan-jangan itu hanya penunjukan dari, karena tadi kan tidak ada pembandingnya tuh termometernya. Yang diuji kan hanya dari sensor DHT11-nya aja. Karena kalau malam-malam di tempat kita itu jarang yang mencapai suhu sampai sekian belas derajat. Biasanya paling 22, 23 gitu. Ulun di kampung Pak, di Karangintan di pegunungan. Oh, kecuali di pegunungan ya, baik. Nah, jadi tolong disebutkan juga yang terkait dengan itu bahwa ini pengujiannya di sini. Jadi orang secara logik sudah tahu, oh iya kalau di gunung itu mungkin suhu segitu bisa tercapai gitu. Baik, itu tadi ya. Jadi tolong nanti dilakukan uji ulang untuk kemudian bisa kita dapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat begitu ya. Bahwa memang suhu yang di bawah 18 itu bisa dideteksi untuk kemudian bisa men-trigger bahasa ini ya, men-trigger lampu untuk kemudian menyala. Dan kemudian harus diukur lagi setelah misalkan tadi pengujian pertama suhunya ternyata 16,9 derajat. Lampu kemudian bisa di-trigger menyala. Kemudian setelah menyala itu berapa lama kemudian si lampu menyala itu membuat si suhu kandang itu kembali normal dari jadi 18 derajat atau dari jadi 19 derajat gitu. Itu harus diukur. Nah, karena jadi satu pengujian itu mengukur langsung dua keberhasilan triggernya, kemudian nanti keberhasilan bahwa jangan-jangan nanti kan setelah di-trigger lampunya nyala terus nggak mati-mati, malah nanti kepanasan ininya kan kandangnya atau ya kandangnya kepanasan airnya kalau itu tidak dikontrol matinya. Nah, jadi harus berkelanjutan dari tadi sebelum kemudian menyalakan itunya kemudian nanti mati. Nah, baru nanti pengujian misalkan ini 20 kali ya untuk mengukur suhu di bawah. Nah, suhu di atasnya itu kemudian dikondisikan lagi gitu kan. Di sekitarnya itu diberi lampu sorot misalkan atau diberi lampu di sekeliling kandangnya itu untuk kemudian menaikkan suhu yang ada di situnya. Tapi sekali lagi saran saya harus ada satu termometer pembanding di situ untuk memastikan kalau misalkan di videokan atau di foto gitu kan ini suhunya benar kurang dari sekian, ini benar lebih dari sekian. Jadi orang kalau melihat laporannya ini sudah tahu oh iya betul ini hasil pengujian pertama fotonya ini, pengujian kedua fotonya ini gitu. Nah, seperti itu ya nih ya. Jadi nanti lengkap hasil pengujianmu bahwa kalau suhunya kurang dari 18 dan itu terlihat dari screenshot misalkan termometer yang ada di kandang itu si lampunya menyala, kemudian nanti setelah sekian menit menyalakan suhunya normal dari 18 sampai 21 tadi jadi 19 misalkan terjadi 20, maka si lampu itu akan mati kembali. Kondisi dari alat standby lagi gitu. Standby untuk mengukur suhu lagi.
Nah, kira-kira itu tambahan dari saya sih. Kemudian tadi sekali lagi yang algoritma tadi masing-masing harus di ini ya. Dan tolong disebutkan itu tadi ke pot mana dia terhubungnya. Saya kira itu Pak Ruslan, silakan dilanjutkan Pak Boy. Terima kasih. Pak Makasih, Boy, Pak. silakan. Oke. Lagi Pak Boy. Oke. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Pak Budi juga. Kembali. Iya, Pak. Karena saya yang proposal saya juga yang ngecek ya. Kalau nggak salah ya. Oh ya, ya proposal. Nggih. Yang permintaannya bertambah itu tenaga matahari. Ya, solar cell. Cuma Iya. kemarin saya itu berhubungan dengan itu mungkin kemarin saya kelewatan pada waktu kamu revisi untuk solar Nggih. cell itu sebelum ke Arduino. Biasanya itu solar cell-nya itu untuk mencas baterai cas atau power bank gitu. Jadi nggak langsung ke Arduino-nya. Kalau di blok diagram itu kan langsung. Di blok diagram itu nanti ditambahkan juga gambar satu lagi baterai pack atau power bank atau apa gitu ya. Blok diagram belum ke Arduino, jadi nggak langsung. Itu tambahan aja. Kemudian skala. Ini kemarin kalkulasinya ukuran kandang yang dipakai berapa? 3. Yang prototipenya, Pak. Yang prototipnya 30 sekitar 50 sentian. Ayam masuk gitu. Ya bisa, Pak. Masuk. Anak ayam. Anak ayam. Mungkin catatan saja. Itu juga memperhatikan juga untuk skala itu penting. Jadi mana sama suhu. Nah, ruangan itu juga oleh suhu banyaknya yang ada di ruangan itu mempengaruhi. Jadi nanti skalanya dituliskan sehingga kalau misalnya skalanya ada itu hubungannya nanti dengan banyaknya sensor. Ya, ada 11-nya berapa banyak, lampunya berapa banyak, blowernya berapa banyak. Jadi mudah menghitung yang kamu pakai di prototype ini skala dia 1:1 berapa dengan yang real di lapangan. Jadi berapa banyak sensor yang dibutuhkan, satu itu. Nah, kemudian penggunaan blower nih. Mengapa menggunakan blower? Fungsi blowernya apa ini? Oh, misalkan suhu ruangan suhu kandang terlalu panas, Pak, maka blower akan mendinginkan untuk memasukkan udara. Suhu panas di kandang itu mungkin dipastikan dulu ya. Saya kebetulan kalau untuk sistem pendinginan ruangan itu saya banyak punya pengalaman. Jadi ini kalau suhu di kandang itu hampir bisa dikatakan sama dengan suhu sekitar. Karena kan kandang itu kan terbuka, bukan ruangan tertutup kan. Ada yang tertutup, Pak. Untuk ayam? Iya, ayam broiler. Ada yang tertutup menggunakan kipas. Menggunakan apa? Menggunakan kipas di dalamnya, Pak. Mungkin tempat atau apa yang menentukan itu. Kalau daerah Kalimantan, Pak, banyak yang kayak gitu. Kandang ayamnya seperti apa? Yang besar, Pak, yang ayam peternakan ayam broiler. Kandangnya dari? Kandang yang besar, Pak. Ya, maksud saya itu bahannya ada nggak gambar kandang yang dipakai di tempatmu itu? Kalau di pakai blower juga lah, kembali. Ada, Pak. Kayak apa tuh kayak sirkulasi diameter kipasnya berapa ya. Biasanya ditempel di dinding-dinding itu, Pak, di atas. Ya. Kayak kandang sarang walet itu kah? Kandang biasa, kandang ayam biasa, tapi ditambah kipas-kipas di atas itu, Pak. Kipasnya niup kah, meisap kah? Mengeluarkan marah ke itunya.
Marah itu. Nah, itu kandangnya ini berarti tertutup kayak ruangan itu ya? Ah, sedikit terbuka tertutup juga kayak separuh gitu nah. Berarti Ya, anggap dokter. terbuka ya. Ya. Anggap aja maksudnya tuh gini, suhu panas di ruangan itu kita kan mau menurunkan nih. Itu Nih. harus cari tahu dulu secara pasti penyebabnya apa. Kalau memang misalnya dulu sudah panas 30 derajat seperti yang sekarang 31, 32, itu walaupun kita pasangin blower di dalam kandang itu tidak akan banyak berpengaruh. Apalagi yang tadi mintanya sampai 21 kan. Ya, di bawah 21 ya. Di bawah 21 ya. Nah, itu. Nah, di luar ruangan itu 32 derajat, sementara di dalam ruangan anggap naik-naik sedikit 33, 34 itu tidak akan bisa diturunkan suhunya oleh blower. Ya, itu mustahil. Jadi, blower itu gunanya untuk sirkulasi udara saja. Tidak ada proses penurunan suhu udara kalau dengan blower. Kalau memang sudah dipastikan bahwa suhu udara di dalam tinggi, di luar juga tinggi, jadi bisa kita pastikan blower pun tidak akan bisa berfungsi. Nah, makanya kalau kita lihat di sarang walet itu dia nggak pakai blower, dia pakai maker untuk menaikkan kasusnya karena dia perlu pelembapan udara tinggi ya, pakai mist maker. Nah, kalau yang untuk menurunkan suhu, ya pakai misalnya kalau sekarang ini thermoelectric cooler. Pernah dengar Peltier enggak? Peltier. Nah, itu dia sekarang ini menjadi tren. Jadi banyak sekarang AC mini itu dibuat dari itu untuk menurunkan udara. Kalau menurut saya kurang tepat juga kalau untuk menurunkan suhu udara dengan menggunakan blower. Tapi kalau untuk sirkulasi udara, menurunkan. Apalagi tadi yang diturunkan itu jauh loh. Dari 31 derajat mau diturunkan menjadi 21 aja. 10 derajat itu AC yang dipakai biasanya. Jadi, tapi ini nggak apa-apa. Kalau ini memang mau dipakai, nanti yang saya berikan catatan ini perkembangan saja. Karena kalau diubah menjadi thermoelectric cooler seperti Peltier itu, memang belum ada yang pakai. Saya lihat di kampus. Harganya murah kok itu. Ya seperti pendingin saja, pendingin untuk komputer. Jadi kan masukkan pengembangan. Karena itu tadi, suhu tidak akan mungkin turun kalau hanya dengan blower. Nah, lainnya di laporan saya di Iya, Pak. Makasih, Pak. ala yang harus ditambahkan, kemudian penambahan sebelum Arduino-nya, mikronya, baterai cas atau power bank setelah solar cell. Nah, nggak banyak lagi karena waktu proposal sudah lumayan banyak kemarin catatan saya kalau nggak salah. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ruslan, itu saja. Sama-sama. Pak Budi ada tambahan lagi? Pak Budi tambahin lagi, belum lagi Pak. Supaya Abdul kayaknya pasti diuji coba juga Bang. Pak Budi lah sekali barang demonya gitu loh. Memastikan aja bahwa jalan gitu loh. Setidaknya kan apa yang tadi disampaikan Hambal itu bisa kita lihat hasilnya. Oh, iya, Pak. Wah, di depan alatnya tadi. Oh, ya. Ada kamera, Pak. Ya. Ya, kelihatan. Ini Sekarang suhu di sana berapa derajat kan? ini lagi hancur menghidupi, Pak. Ada kelihatan, Pak? Sekarang kondisi sekarang Sekitar
28-an mungkin lah, 30 Pak ya. Cuaca panas kah? Iya, Sudah panas bunyi banget. tuh. Sudah bunyi berarti blowernya akan hidup kan? Telurnya hidup Pak berputar. Nah itu tadi jar Pak Boy. Iya. Apa namanya? Ada kalau jar saya tadi kan harus ada pembandingnya tuh. Harusnya pakai termometer yang istilah Pak Bahar itu standar dan dijual di Manual, pasar. analog. Nah yang analog itu. Analog yang digital ada Pak Ruslan yang Kita ada jelas. Celcius dan kelembapannya berapa persen itu. Oh ada. Oke. Kayak jam digital terus aja ada jam. Iya kayak jam digital tuh. Nah itu jadi kalau orang alat itu kan tahu oh kondisinya sekarang sekian. Nah yang tadi kan si Hambali belum kerjakan itu tadi pengujian tadi Hambali. Ini kan si blowernya hidup. Nah terus blowernya hidup bisa kan mendinginkan ke ejar Pak Boy tadi sampai matikan mikrofonnya. Oh gitu Pak. Nah bisa kan ejar Pak Boy tadi mendinginkan sampai 21 itu bisa setengah jam kada dingin-dingin tuh di situ tuh. Kalau hanya dengan blower itu. Nah, jadi itu aja sih tambahannya karena sudah azan zuhur. Jadi tolong pengujiannya dikerjakan ulang aja untuk menambahkan sisi ilmiahnya dari lapornya si Hambali. Kira-kira itu Pak Ruslan. Oh, baik. Sudah pakai RTX kan itu. PGA-nya. Oke. Terima kasih Pak Boy, Pak Budi atas masukannya. Oke, baik Hambali sudah jelas ya tadi apa yang disampaikan Pak Budi sama Pak Boy. Sudah dicatat. Oke, sudah paham ya tadi apa yang perlu diperbaiki, terutama tadi untuk pembandingnya Pak Budi lah. Jadi kalau bisa sih yang untuk memastikan aja suhu kondisi pada saat percobaan tuh ada di berapa derajat Celcius. Bisa ditambahkan dengan tadi apa termometer atau apalah gitulah untuk memastikan aja. Ada pertanyaan kah Bali dengan terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Boy atau sudah jelas semua? Enggak ada Pak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi, Pak Boy. Ada lagi kah habis ini? Habis kayaknya lah. Oke, habis. Silakan ditutup kembali. Terima kasih untuk Bapak pembimbing pengganti saya, Bapak Ruslan. Terima kasih juga untuk Bapak Boy Abidin Rajani. Terima kasih juga untuk Bapak Budi Rahmani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi.